Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Rabu 22 Februari 2023. Kali ini bersama saya, Lukman Hakim Sitorus. Dan saya, Darptino Valini. Sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami. Dan inilah berita selengkapnya. Saudara, tumpahan aspal dari kapal tanker MT Asi berbendera Gabon terus mencemari perairan Laut Nias Utara hingga kawasan konservasi. 20 hari pasca karamnya kapal tanker MT Asi yang mengangkut ribuan ton aspal bitumen dan 20 orang ABK warga negara India kini semakin memberikan dampak buruk khususnya terhadap lingkungan perairan laut di Nias Utara. Material bitumen aspal yang mengandung unsur kimia terus keluar melalui bagian kapal yang bocor. Pihak Dinas Kelautan Kabupaten Nias Utara mengatakan kondisi limbah aspal yang belum tertangani itu telah merusak ekosistem pada kawasan konservasi. Berdasarkan pantauan di lokasi, sepanjang pantai dekat karamnya kapal ditemukan ribuan cangkang telur penyu. Hal ini menunjukkan kawasan tersebut merupakan tempat berkembang biaknya penyu yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan habitat biota laut. Kita amati dari pantai Tugalaoyo, desa Humene Asi, sampai kemarin di desa Faihunaa. Kita melihat bahwa berdasarkan informasi dan data dan bukti juga kita sudah ambil sampel bahwa ini adalah merupakan lokasi habitat penyu untuk bertelur. Dan dengan ini bisa adanya aspal ini, polusi pencemaran ini, maka mengganggu habitat daripada penyu ini untuk bisa bertelur kembali ke lokasi yang biasanya bertelur. Mereka sangat terganggu mengoperasikan alat tangkap yang sebagiannya ikan yang ditangkap, akhirnya jaring itu tertangkap melalui atau tertangkap yang ada tertangkap adalah aspal. Dan kesulitan karena udah ada aspal sekarang, nggak ada lagi kami mencari. Kami nggak mencari sekarang karena aspal ini nanti mengganggu ya bang ya? Iya, terganggu. Coba angkat ya. Sejumlah warga nelayan lokal berpendapat kondisi perairan laut dan kawasan konservasi yang tercemar akibat unsur kelalaian pengelola kapal asal negara asing tersebut harus segera dicarikan solusinya. Instansi terkait seperti KPLP TNI Angkatan Laut agar bertindak tegas dan melakukan investigasi terhadap keberadaan kapal asing tersebut meskipun dengan dalih karam di perairan Nias Utara. Ya pemirsa, warga pembudidaya tambak udang di sekitar kawasan PLTU 2, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pangkalan Susu, terus merugi disebabkan debu batubara PLTU mencemari sejumlah kolam budidaya di sekitarnya. Akibat pencemaran debu batubara PLTU, sejumlah udang yang masih berusia 4 minggu mengambang di permukaan air pada salah satu kolam petani tambak udang. Beberapa tambak udang di lokasi yang sama sudah banyak yang ditinggalkan pemiliknya karena tidak lagi mendapat hasil seperti sebelum adanya PLTU. Warga mengaku sejak PLTU beroperasi di Pangkalan Susu, kondisi petani tambak udang yang berada di sekitar PLTU terancam gulung tikar akibat debu batubara mencemari tambak udang dan mengakibatkan ratusan ekor udang yang belum siap panen mengalami kematian. Kondisi ini jelas sangat mengancam perekonomian sejumlah petani udang yang menggantungkan kehidupannya dari bertambak udang. Kejadian ini sempat disampaikan kepada pihak PLTU Pangkalan Susu, namun tidak ada tanggapan. Salah seorang warga Junet mengatakan udang faname di tambaknya ini mati sebelum dipanen dan matinya udang ini disebabkan debu batubara dari PLTU. Dari 2 bulanan lah, tidak ada masalah. Batubara inilah mengganggu Bang. Mengganggu tuh kami, masyarakat kami ya kan. Sudah pernah melaporkan Bang kejadian ini? Sudah. Apa sih tanggapannya? Tidak ada tanggapan. Ya, tanggapan Bang. Ini berapa istilahnya yang punya tambak nih Bang yang menjadi korban seperti ini? Kita 10 orang kami Bang. 10 orang Bang. Sementara itu, salah seorang petani tambak udang mengakui tambak udang miliknya tidak lagi dapat dimasuki bibit akibat tercemar debu PLTU. Abu dari PLTU inilah yang mencemarkan untuk di bawah ini kan. Tak bisa kami biara lagi, maksudnya bercemar aja dia.
gagal aja. Saya taruh bibit, gagal aja karena abu itu. Sudah berapa tahun nih Bapak rasakan? Udah lama Pak, kami tuh bekerja di sini kira-kira 10 udah. Daerah. Udah tutup ya? Nah, sebelum itu kami udah sini dah usaha kami. Jadi semenjak kondisi seperti ini Pak, Dari mulailah bangkit ini PLTU inilah abunya tuh. abunya. Di situlah Jadi- kami harap pemerintah kan bapak-bapak bisalah kami menolong kami daerah sini kan. Sementara itu, manajer KSA PLTU Pangkalan Susu Arifin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan menyampaikan titik-titik spot masih di ambang batas kewajaran, serta akan berkoordinasi dengan masyarakat. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan dalam satu hari masyarakat Kota Medan menghasilkan sebanyak 2.000 ton sampah. Ketika meninjau kawasan Sungai Deli pada perayaan Hari Sampah Nasional 2023, Bobi Nasution mengajak warga sekitar Medan bahu-membahu bersama Pemko Medan dalam membersihkan sampah yang ada di seputaran sungai. Sampah yang ada di sungai dibersihkan dan ditampung menggunakan mobil bak terbuka, kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir. Di lokasi terlihat warga semangat dalam membersihkan sampah. Hal itu bertujuan agar wilayah tempat tinggal mereka yang berada di pinggir sungai terlihat bersih. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan perharinya warga Kota Medan menghasilkan sampah sebanyak 2.000 ton, baru separuhnya yang bisa ditangani. Dalam momen Hari Sampah Nasional ini, Bobi mengajak masyarakat Kota Medan untuk peduli terhadap sampah dan tidak membuang sampah di sembarang tempat, terlebih di sungai. Hal itu akan berdampak pada pencemaran lingkungan dan bisa mengakibatkan banjir. Persoalan sampah, menurut saya ini persoalan kebiasaan. Bukan yang lain, bukan masalah yang lain, tapi masalah kebiasaan. Kebiasaan mulai dari kita, pertama misalnya memilah sampah, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Nah ini jadi peringatan Hari Sampah ini, peringatan kebiasaan kita. Ini kebiasaan kita selama 1 tahun ke belakang, itu ngapain? Apakah sudah lebih banyak kita buang sampah pada tempatnya? Apakah sudah bisa kita memilah sampah, mana sampah basah, sampah kering, sampah organik, anorganik, sehingga bisa lebih efisien. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Untuk mendukung pagelaran F1 Powerboat, Pertamina mengirim sebanyak 8.000 liter bahan bakar Afgas ke Bali G. Sebanyak 8.000 liter bahan bakar jenis Afgas yang dikemas dalam drum dikirim melalui jalur darat dari depot pengisian pesawat udara Polonia Medan menuju Bali G, Kabupaten Toba. Bahan bakar yang dikemas dalam beberapa tipe ini diantaranya Pertamax jenis turbo, mendapat pengawalan dari pihak kepolisian dalam keberangkatannya. Hal itu dilakukan Pertamina untuk mensukseskan pagelaran F1 H2O atau F1 Powerboat yang akan diselenggarakan pada akhir pekan ini. Bahan bakar Afgas 100 LL atau low lead yang memiliki warna khas biru dengan nilai oktan 100 ini nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar boot di event F1 H2O. Bahan bakar Afgas ini merupakan bahan bakar ramah lingkungan dan dipastikan tidak mencemari kawasan Danau Toba. Manajer Kormel Patraniaga Sumbagut mengatakan, selain bahan bakar Afgas, sebanyak 500 liter Pertamax Turbo juga disiapkan untuk kebutuhan operasional. Pertamina Patraniaga dalam hal ini mendukung kegiatan F1 Powerboat di Danau Toba event internasional dengan mengirimkan 8.000 liter Afgas 100 LL atau 100 LL dan juga 500 liter Pertamax Turbo. Nantinya Afgas ini akan digunakan untuk bahan bakar boat yang dipakai oleh racer di event internasional ini. Agus Satria juga memastikan selama event Powerboat berlangsung, stok dan penyaluran BBM serta aftur dalam keadaan aman untuk menyambut perhelatan internasional ini. Menjelang perhelatan F1 Powerboat yang akan digelar di kawasan Danau Toba Bali G dari tanggal 24 hingga 26 Februari 2023, sejumlah kru dan tim di areal venue sedang melakukan persiapan dengan membenahi motor boat mereka masing-masing. Sejumlah boot peserta Powerboat F1 H2O sudah ditempatkan di tenda-tenda setelah dikeluarkan dari kontainer. Terdapat sebanyak 16 kontainer yang membawa peralatan dan boot untuk event tersebut.
Pihak Injurni ataupun panitia F1H2O memberikan pelayanan liaison officer untuk mendampingi tim dari peserta lomba agar mempermudah mengenal dan mengetahui lokasi venue. Salah seorang petugas liaison officer, Teresia Lubis, mengatakan, sejauh ini para peserta lomba bersama kru dan tim saat ini fokus melakukan persiapan membenahi peralatan untuk menghadapi perlombaan. Sebelum perlombaan, para peserta direncanakan akan melakukan latihan terlebih dahulu pada hari Jumat mendatang, sekalian pengenalan area lapangan pertandingan. Diperkirakan pertandingan bertaraf internasional ini akan diikuti 20 tim dari 10 negara, dan hingga saat ini persiapan jelang event powerboat F1 H2O sedang berlangsung. Mereka itu sekarang lagi perbaikan powerboatnya itu Pak. Untuk memperbaiki apa-apa aja yang perlu diperbaiki sama untuk di powerboatnya itu. Mereka belum sharing gitu Pak, pengalaman orang itu gimana tempat ini gitu. Mereka masih fokus untuk pertandingan ini aja gitu. Itu kayaknya mereka itu hanya memperbaiki botnya itu, berlatih kayaknya Pak. Itu aja sih. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini sore. Saudara, dalam rangkaian kunjungan ke Kabupaten Batubara kemarin, Gubernur Edi Rahmayadi serta Forkopimda meresmikan Masjid Abdurrahman Ishak dan kantor Dekranasda Batubara. Peresmian Masjid Abdurrahman Ishak ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti. Selanjutnya, Gubsu Edi Rahmayadi bersama rombongan melakukan sholat berjemaah untuk pertama kalinya usai diresmikan. Pada kesempatan ini, kegiatan dilanjutkan dengan peresmian etalase Dekranasda yang berada di sebelah Masjid Abdurrahman Ishak. Edi Rahmayadi juga menyempatkan untuk meninjau pameran kerajinan dan produk UMKM yang dipamerkan. Melihat potensi hasil kerajinan UMKM yang dipamerkan kepada pemerintah dan para pelaku UMKM Batubara, Gubernur Edi meminta nantinya partisipasi pada ajang Pekan Olahraga Nasional 2024 dengan dipilih beberapa produk UMKM unggulan yang ada di Batubara untuk dipamerkan pada pagelaran PON. Gubsu berharap Pemkab Batubara mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, baik dari kemasan juga produk yang tidak ada dijual di daerah lain. Ya pemirsa, informasi selanjutnya Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meyakini masyarakat Kabupaten Batubara bahwa Pemprov Su akan terus mendukung sepenuhnya pembangunan di Kabupaten Batubara, baik infrastruktur, sarana prasarana, dan yang keseluruhannya merupakan untuk kemaslahatan masyarakat. Hal ini disampaikan Edi Rahmayadi saat meresmikan Masjid Abdurrahman Ishak yang juga peletakan batu pertama pembangunan kantor Bupati Batubara di area kawasan perkantoran Pemkab Batubara, Kecamatan 50 kemarin. Edi mengucapkan rasa syukur setelah 16 tahun, sekarang kita mulai pembangunan kantor ini. Untuk mengawali pembangunan kantor Bupati itu, Edi Rahmayadi menyumbang sebanyak 25.000 sak semen agar pembangunan dapat segera dilaksanakan. Edi Rahmayadi mengatakan pembangunan di Batubara harus segera dilaksanakan karena Kabupaten Batubara merupakan kawasan strategis yang dekat dengan Selat Malaka. Gubernur Edi Rahmayadi menjelaskan pembangunan di Batubara ini harus segera dilaksanakan karena ada wacana membangun kelas dunia di Batubara. Diungkapkan bahwa Batubara menjadi rebutan dunia karena berada di Selat Malaka dan itulah sebabnya investasi banyak yang masuk ke Batubara. Pada kesempatan ini, Edi Rahmayadi meminta kepada masyarakat, khususnya masyarakat Batubara, untuk terus mendukung pembangunan di Kabupaten Batubara dengan tetap bersatu dan tidak terpengaruh adu domba yang dapat menghambat pembangunan. Pertama, kantor kabupaten ini, insyaallah berkah sesi saya hari ini, saya harus datang untuk merestui kantor ini. 16 tahun kantor ini tidak ada. Mulai sekarang, insyaallah 6 bulan yang akan datang sudah punya kantor.
Bupati Batubara Zahir mengucapkan terima kasih atas dukungan Gubernur Sumut pada pembangunan di daerahnya, di antaranya pembangunan kantor Bupati yang merupakan ikon Batubara. Selain itu, Zahir juga mengapresiasi perhatian Edi Rahmayadi pada sarana pendidikan di Kabupaten Batubara, yakni dengan menghibahkan tanah di Kecamatan Laut Tandor untuk pembangunan sekolah SMP negeri, kantor camat, serta pembangunan Masjid Abdul Rahman Ishak di Jalan Lintas Sumatera, Desa Pelangsiran, Laut Tandor, Batubara. Saudara, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI wilayah Sumatera Utara melaksanakan seminar dan workshop perumah sakitan guna mewujudkan transformasi bidang kesehatan dan wisata medis di Medan berlangsung mulai tanggal 22 hingga 24 Februari 2023. Pembukaan seminar dan workshop rumah sakitan ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Sumatera Utara, diwakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Alwi Mujahid Asibuan, didampingi Sekretaris Persi Pusat Tri Hesti Widyastuti, Ketua Persi Wilayah Sumut Saiful Munawar Sitompul, dan pejabat maupun pimpinan rumah sakit se-Sumatera Utara. Ketua Panitia Seminar Workshop Rumah Sakitan Zainal Safri mengatakan sebanyak 500 orang sebagai peserta hadir berasal dari seluruh manajemen rumah sakit di Sumatera Utara mengambil tema strategi rumah sakit dalam menyongsong transformasi bidang kesehatan dan wisata medis. Sekretaris Persi Dr. Tri Hesti Widyastuti dalam sambutannya mengatakan transformasi bidang kesehatan menetapkan 6 pilar guna mengejar ketertinggalan pelayanan kesehatan di era globalisasi. Dalam rangka persaingan global, rumah sakit dibutuhkan tata kelola dengan baik dengan pencapaian target akreditasi terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima berkualitas. Sebuah kualitas layanan adalah clinical outcome. Nah, clinical outcome di sebuah rumah sakit itu sangat dipengaruhi oleh level kompetensi rumah sakit itu sendiri. Nah, level kompetensi rumah sakit sangat dipengaruhi oleh terutama tentu SDM. Level kompetensinya SDM. Nah, level kompetensi SDM baru sarana prasarana dan tentu alat kesehatan. Ketua Persi Wilayah Sumatera Utara Dr. Saiful Munawar Sitompul mengatakan bersama pengurus berupaya memfasilitasi dan meningkatkan pelayanan kesehatan dengan capaian akreditasi rumah sakit di Sumatera Utara. Dengan adanya transformasi kesehatan ini kan ada kebijakan di pusat. Kebijakan di pusat itu kita implementasikan di daerah. Apalagi tahun depan ini kita rumah sakit itu akan ditargetkan yaitu KRIS, kamar rawat inap standar untuk BPJS. Yang kemudian yang kedua yaitu elektronik rekam medis gitu. Jadi rekam medis itu tidak ada pakai manual lagi, tapi sudah dengan elektrik itu. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi Wilayah Sumatera Utara mendukung transformasi bidang kesehatan, terwujudnya akreditasi menuju masyarakat sehat sejahtera. Ya pemirsa, masih dengan informasi yang sama, guna menjadikan Sumatera Utara bermartabat, Pemprov Sumut mendukung terwujudnya transformasi bidang kesehatan di tengah persaingan globalisasi menuju masyarakat sehat dan sejahtera. Dukungan transformasi kesehatan disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi diwakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Alwi Mujahid Hasibuan saat menghadiri Medan Expo Hospital 2023 di Medan siang tadi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan fasilitas pendukung lainnya termasuk peralatan medis merupakan salah satu hal yang penting dalam pencapaian pelayanan kesehatan yang prima. Seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan peralatan medis sebagai salah satu pendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima. Dengan demikian, keahlian potensi diri sumber daya manusia dimiliki tenaga kesehatan dalam pemanfaatan teknologi mampu terwujudnya pelayanan kesehatan yang baik. Akreditasi rumah sakit merupakan upaya pelayanan kesehatan sebagai standar nasional guna menjawab tantangan di era globalisasi. Peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas didukung Pemprov Sumut terwujudnya masyarakat yang sehat, sejahtera, dan bermartabat. Termasuk ini Persi ya, Persi ini sudah mengambil perannya untuk bisa meningkatkan performance rumah sakit kita, baik dari segi pengetahuan maupun kelengkapan lainnya termasuk peralatan. Jadi apa yang ada hari ini tentu diharapkan akan berkontribusi secara positif dalam mempercepat transformasi yang diharapkan tadi.
Saudara, era revolusi industri 5.0, teknologi informasi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Untuk itu para wisudawan dituntut lebih memiliki rasa empati dan kemahiran serta skill di bidang IT dan bahasa Inggris. Rektor Unimed, Profesor Syamsul Gultom mengatakan saat ini bukan lagi era kompetisi, namun yang dibutuhkan kemampuan dan skill kolaborasi dalam berbagai hal untuk melangkah ke jenjang karir dan dunia kerja. Setidaknya ada 10 skill yang dibutuhkan di masa depan, yakni ilmuwan yang kreatif, kemampuan menyelesaikan masalah, kerja sama tim atau kolaborasi, kepemimpinan, kemampuan negosiasi, manajemen waktu, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan mengendalikan emosi, berpikir kritis, dan networking. Rektor Unimed, Profesor Syamsul Gultom dalam sambutannya mengatakan, implementasi kurikulum berbasis KKNI dan penugasan 6 tugas wajib dalam setiap mata kuliah diyakini membuat lulusan Unimed yang diwisuda sudah memiliki kompetensi. Rektor menyampaikan upacara wisuda periode Februari 2023 ini dapat dilaksanakan secara langsung di Gedung Serbaguna Unimed untuk yang pertama kalinya setelah pandemi melanda lebih kurang 3 tahun. Rektor menyebutkan wisuda bukan menyatakan masa belajar telah berakhir, justru harus dijadikan sebagai titik awal perjuangan baru dalam mengimplementasikan kemampuan dan skill yang sudah dimiliki selama studi di Unimed. Gelar akademik dan keahlian yang telah wisudawan peroleh harus menjadi modal yang dapat memberi kesempatan lebih besar untuk berkiprah dan berkarya dalam meniti karir untuk meraih kesuksesan hidup. Kepada wisudawan yang berjumlah 1.356 orang untuk tetap menjaga nama baik alma mater Unimed yang telah memberikan ilmu dan diharapkan seluruh lulusan menampilkan diri sebagai insan lulusan Unimed yang menjadi eagle learner atau selalu mencari ilmu baru untuk meningkatkan kapasitas seiring perkembangan zaman. Agar segera mengabdikan ilmunya, tentunya untuk meningkatkan keselamatan, untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat bangsa dan negara. Sebab esensi orang berilmu itu adalah selalu ditunggu kehadirannya, tentu untuk memberikan kontribusi, solusi, dan tentu ke arah perbaikan yang lebih baik. Oleh karena itu, lulusan yang Unimed yang sudah hari ini tentu adalah mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun dunia kerja. Yang kedua tentunya adalah bahwa lulusan kita hari ini memiliki kompetensi yang mumpuni. Sebab sebelumnya sudah dibekali dengan kurikulum KKNI yang merupakan salah satu ciri khas Universitas Negeri Medan, yaitu dengan mewajibkan 6 tugas yang mulai dari tugas rutin, ada critical book review, critical journal review, ada juga mini riset, project. Hasil terser study menunjukkan bahwa rata-rata 3 sampai 5 bulan bahwa lulusan kita sudah mendapatkan pekerjaan. Artinya memang bahwa lulusan kita selalu dinanti oleh masyarakat maupun dunia kerja. Pada wisuda Unimed periode Februari 2023, Ketua Senat Unimed, Profesor Syawal Gultom dalam orasi ilmiahnya menyampaikan beberapa kiat untuk dilakukan para wisudawan agar dapat bersaing dan memenangkan persaingan adalah selalu membuka diri dan tetap meningkatkan kemampuan melalui berbagai media pembelajaran. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Manif FGD standar biaya masukan bersama sejumlah satuan kerja. Sejumlah satuan kerja mengikuti kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam forum grup diskusi standar biaya masukan tahun 2023 di Aula VIP Kantor Wilayah DJPB Sumut, Jalan Diponegoro, Medan. Direktorat Jenderal Anggaran Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta fokus grup discussion terkait standar biaya tahun 2023. Pemantauan dan evaluasi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan tahun 2023.
Pada FGD tersebut, tim DCA dan bidang PPA 1 wilayah DJPB Provinsi Sumatera Utara melakukan workshop dan in-depth interview kepada satuan kerja terpilih terkait implementasi SBM dan SBK dalam rangka mendapatkan masukan dan data untuk penyusunan kebijakan SBM dan SBK yang lebih mencerminkan tingkat harga wajar. Kepala Kanwil DJPB Sumut Saipul mengatakan pemantauan dan evaluasi terhadap standar biaya masukan 2023 sebagai bentuk kolaborasi di bawah wadah Kementerian 1 dan Kementerian terpercaya yang memegang program berjalan selama ini sehingga seluruh kebijakan-kebijakan teraplikasi dengan baik kepada seluruh masyarakat di seluruh daerah. Memberikan pemahaman kepada semua stakeholder, khususnya Kementerian Negara dan lembaga, di dalam mereka menyiapkan dan menyusun DIPA tahun berkenaan yang merujuk pada standar biaya masukan yang sudah ditetapkan. Dengan pelaksanaan FGD ini sebenarnya bisa memberikan pemahaman pada semua bahwa proses penyusunan anggaran melalui DIPA itu ada basis standar biaya yang ditetapkan. Nah, basis standar biaya yang ditetapkan ini tentu berawal dari masukan dari semua stakeholder, termasuk dari daerah-daerah lain yang memang biaya-biaya di masing-masing daerah itu akan berbeda tingkatan dan tarifnya. Dalam rangka mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara berkomitmen selalu memberikan layanan dengan horas, yakni harmonis, objektif, responsif, amanah, dan solutif. Merasa dibohongi dengan sejumlah fasilitas yang ditawarkan, warga yang tergabung dalam paguyuban Taman Malibu Indah menggugat pengelola komplek ke Pengadilan Negeri Medan. Warga menggugat PT Taman Malibu Indah, CV Badan Pengelola Malibu, dan PT Medan Megah Propertindo ke Pengadilan Negeri Medan kemarin. Sebelum menggugat ke Pengadilan Medan, para warga sudah melakukan mediasi sebanyak 3 kali terhadap pengelola komplek namun gagal. Kemudian dilanjutkan ke persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan di ruangan Cakra 7 Pengadilan Negeri Medan. Warga berupaya memperjuangkan fasilitas seperti jalan umum, lingkungan penghijauan, perbaikan drainase, dan fasilitas sosial. Di antaranya taman rekreasi, sarana olahraga, dan beberapa fasilitas lainnya agar disediakan oleh pengelola komplek. Penasihat hukum penggugat mengatakan pihaknya meminta Pengadilan Negeri Medan menghukum tergugat 1 dan 2 untuk segera menyerahkan fasilitas umum yang seharusnya diterima warga. Sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan pada pembacaan gugatan di persidangan tadi, cukup itu aja sih yang kami sampaikan. Hanya untuk memerintahkan kepada para tergugat untuk mematuhi sebagaimana perundang-undangan yang sudah ditetapkan, terkhusus mengenai fasum dan fasos yang ada di komplek. Sementara itu, penasihat hukum tergugat saat ditanya tidak banyak bicara dan menyerahkan semua keputusan kepada ketua tim. Masih pembacaan gugatan. Kalau untuk keterangan itu harus ke ketua tim saya aja, Bang. Nanti saya informasi kan gambaran umumnya aja, Bang. Tapi dari hasil persidangan ini prosesnya lanjut ya, Bang? Lanjut ya. Berarti memang kemarin mediasi dilakukan 3 kali gagal. Mediasinya gagal ya? Puluhan petugas Satpol PP terlibat kericuan dengan massa penggarap lahan eks perkebunan Nusantara 2 yang diperuntukkan menjadi sport center di Jalan Arteri Bandara Internasional Kuala Namu, Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang. Warga di lokasi menghadang alat berat dan memblokir akses untuk alat berat melintas. Ratusan petugas gabungan Satpol PP, TNI dan Polri yang bertugas mengamankan lokasi terlibat bentrok dengan warga untuk memaksakan alat berat masuk ke lokasi pembersihan lahan. Penolakan pembersihan lahan tidak diindahkan petugas Satpol PP. Seluruh bangunan yang berdiri di atas lahan tersebut dihancurkan dengan menggunakan alat berat. Sejumlah massa penggarap protes dan mencoba mengusir petugas yang akan melakukan pembersihan di lahan Sport Center. Penolakan pembersihan lahan oleh para penggarap yang mayoritas wanita terlihat berteriak mengusir petugas. Salah seorang warga yang terkena pembersihan lahan, Agus Redi Pranginangin, mengatakan apa yang dilakukan petugas di lokasi ini sungguh tidak manusiawi. Walau sebelumnya telah mendapat pemberitahuan akan adanya penggusuran, namun warga tidak mendapatkan ganti rugi.
Berikanlah kami ongkos-ongkos kami pergi dari sini untuk makan kami 1 hari 2 hari Pak. Karena kayak gini kami semena-mena aja kayak gini Pak. Kami juga masyarakat, kami juga manusia. Sebelumnya ada pemberitahuan? Sebelumnya memang ada pemberitahuan surat pertama Pak. Cuman ya surat kedua belum ada, cuman beginilah terjadi Pak. Saat ini di lokasi pembersihan lahan terlihat terlantar dan warga tidak tahu akan tinggal di mana. Mereka berencana akan mendirikan tenda untuk berteduh dan beristirahat, sementara pihak Satpol PP Sumut yang memimpin kegiatan pembersihan tidak bersedia memberikan keterangan terkait pembersihan lahan sport center tersebut. Ratusan masyarakat desa Tanjung Mulia berunjuk rasa di depan kantor Afdeling PT Nupika Jaya, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhan Batu Selatan, menuntut pembebasan lahan plasma. Dalam orasinya, ratusan massa ini meminta pihak perusahaan agar mengembalikan lahan mereka seluas 500 hektar milik warga 250 warga desa tersebut. Menurut warga, lahan tersebut telah diambil alih oleh pihak perusahaan. Untuk menghindari kericuhan, pihak perusahaan meminta perwakilan dari masyarakat dengan difasilitasi pihak kepolisian melakukan rapat dengar pendapat antara perusahaan baik dengan pihak masyarakat terkait lahan tersebut. Pimpinan aksi Abdullah Hasibuan menyampaikan bahwa lahan seluas 500 hektar dulunya merupakan milik warga. Namun salah satu utusan dari perusahaan meminta surat keterangan tanah dengan alasan perusahaan akan melakukan ganti rugi. Jadi hal-hal yang kami sampaikan tadi sudah kita sampaikan melalui orasi yang pada intinya lahan tanah kami sebidang 500 hektar agar dikembalikan kepada masyarakat. Karena di sana sudah banyak tipu menipu yang dilakukan oleh perusahaan PT Nupika Jaya terhadap masyarakat. Menurut beliau hal itu benar, namun kepada kami selaku masyarakat memang ada kejanggalan. Yang mana perantaraan yang oleh masyarakat dengan PT Nupika Jaya memang cukup prosedur yang jelas kami dari masyarakat merasa korban. Sementara pihak perusahaan melalui humasnya Sopian Manan Nasution mengatakan pihak perusahaan telah memiliki hak guna usaha HGU yang telah terbit pada tahun 2019 lalu. Usai melakukan rapat dengan perusahaan, masa membubarkan diri dengan tertib. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Medan memantau atlet muda potensial melalui Pekan Olahraga Wilayah Power Wheel yang akan dijadikan sebagai atlet binaan untuk dipersiapkan menjadi pelapis atlet senior. Ketua Umum KONI Medan Edi Sibarani mengatakan pembukaan dikemas dengan atraksi konten lokal Medan Daily, pameran UMKM dan hiburan lainnya. Pihaknya kembali menggelar Power Wheel yang tujuan utamanya adalah mencari atlet muda potensial dari semua cabang olahraga. Power Wheel Medan ke-8 berlangsung dari 21 Februari hingga 3 Maret 2023, diikuti 2.744 atlet. Tujuan utamanya adalah untuk memunculkan atlet muda berbakat. Saat pembukaan Power Wheel Medan ke-8 di lapangan sepak bola Marbar Jalan Menganaan Medan Daily, Selasa sore, atlet muda yang berprestasi akan disiapkan sebagai atlet lapisan kedua, di mana atlet lapisan pertama sedang dipersiapkan ke SEA Games Kamboja 2023 serta PON 21 di Sumut Aceh tahun 2024. Sebanyak 21 kecamatan ambil bagian dalam persaingan Power Wheel Kota Medan 2023 yang dibagi 3 wilayah mempertandingkan 23 cabang olahraga. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution dalam kesempatan yang sama mengatakan Power Wheel yang digelar kali ini diharapkan melahirkan atlet-atlet yang akan menjadi andalan di arena olahraga. Power Wheel ke-13 menjadi arena seleksi untuk mencari atlet pelapis agar menjadi atlet utama yang dapat diandalkan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Informasi selanjutnya, warga desa Siboonjulu, Kabupaten Mandailing Natal mendatangi kantor Persatuan Wartawan Indonesia untuk meminta dukungan agar menyuarakan tuntutan penolakan calon pelaksana kepala desa mereka.
Puluhan orang tua dari Desa Siboon Julu, Kecamatan Penyambungan, Mandeling, Natal dengan mengendarai mobil pikap mendatangi markas wartawan di pusat kota Penyambungan. Kedatangan puluhan warga ini untuk meminta dukungan agar tuntutan penolakan pelaksana kepala desa yang bernama Abdul Aziz disuarakan di media. Pasalnya calon pelaksana kepala desa tersebut dinilai tidak bisa bekerja dan mengayomi masyarakat. Calon kades ini sudah pernah menjabat sebagai sekretaris desa selama 10 tahun, namun menurut warga ia tidak becus mengurus desa Siboon Julu. Kami menolak calon kepala desa yang diajukan Bupati ke Siboon Julu. Karena sebelumnya sudah pernah menjabat dan nggak bisa mengatur Siboon Julu. Warga desa Siboon Julu ini juga mendatangi Bupati Mandeling, Natal agar tidak menetapkan Abdul Aziz sebagai pelaksana kepala desa Siboon Julu. Ya, saudara, bocah perempuan berusia 3 tahun bernama Siti Aisyah ditemukan tewas dengan posisi terlungkup di semak samping rumah warga. Korban sebelumnya dikabarkan hilang yang sudah 4 hari. Dari video amatir memperlihatkan korban pertama kali ditemukan di samping rumah warga tidak jauh dari kediaman di Desa Payagambar, Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang. Korban ditemukan dalam posisi telungkup dan diperkirakan sudah 4 hari lamanya di lokasi tersebut. Korban hilang pada tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 8 pagi. Waktu itu korban berpamitan untuk membeli jajan di warung namun tidak kunjung kembali. Orang tua korban kemudian kembali melapor ke pihak kepolisian. Ayah korban Willy Suhada mengatakan kematian anaknya tidak wajar dan ia menilai anaknya tewas karena dibunuh. Jumpa dengan mayat tersebut kan dari warga. Untuk warga mencium bau aroma yang tidak sedap. Jadi kami meluncurlah ke tempat lokasi hingga ditemukanlah anak tersebut. Kejadiannya sekitar pukul setengah tujuh. Mayat ini ditemukan. Jadi yang saya harapkan kasus ini tuntas sampai setuntas-tuntasnya. Kalaupun tidak tuntas, dari pihak yang berwajib saya naikkan kasus ini ke Mabes Polri. Pihak kepolisian Polsek Batangkuis mengatakan sebelum korban ditemukan tewas, orang tua korban pada Sabtu kemarin telah membuat laporan bahwa anaknya hilang. Yang bersangkutan dibawa oleh orang lain di jalan besar yang berjarak dari TKP sekitar 150 meter. Ternyata setelah CCTV kita kumpulkan di sepanjang jalan, CCTV tidak ada menemukan atau memperlihatkan bahwa anak tersebut dibawa. Hingga pagi ini ditemukan sekitar terima informasi pukul 06.00, korban ditemukan sudah meninggal dunia di belakang rumah Pak Rojali. Ataupun tepatnya di ladang kangkung. Kita bawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi mayat. Saat ini korban telah dibawa ke rumah sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Aksi pencurian kembali terjadi, kali ini menimpa sebuah warung kelontong dan terekam kamera pengawas CCTV. Seorang pemuda terekam CCTV saat mencuri di sebuah warung kelontong di Jalan Gajah Mada, Medan. Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku masuk ke dalam warung dengan mengendap-endap. Pelaku juga menggunakan topi dan melompati pagar masuk ke halaman rumah warga. Takut aksinya diketahui, pelaku tersebut bersembunyi di balik meja tempat penyimpanan barang. Sambil memantau situasi, pelaku pun perlahan langsung mendatangi toko yang pada saat kejadian sedang dalam keadaan tutup. Adik pemilik warung mengatakan peristiwa pencurian ini sudah 2 kali terjadi. Ia mengaku kehilangan puluhan bungkus rokok dan uang tunai yang semuanya ditaksir mencapai Rp1.800.000. Jam 3 pagi. Itu apa yang hilang kak? Rokok dengan uang lah. Uangnya ada berapa? Sekitar 800. Kayak mana kak dari CCTV itu kayak mana pelaku berhasil? Manjat dari pagar. Dan itu muterlah ke sini. Ring road pintu ring roll ini di jebolnya. Itu posisi warung buka kan pada saat itu? Tutup lah jam tutup ya. Tapi ininya memang terbuka. Tertutup sama terpal ini. Terekam sama CCTV. Manjat dia. Museum Perkebunan Indonesia adalah sebuah museum yang didirikan sebagai pusat informasi dan pendidikan tentang perkebunan yang ada di Indonesia. Museum ini berada di Jalan Brigjen Gatamso, Medan.
Museum Perkebunan Indonesia digagas oleh Sujai Kartasasmita sebagai sarana rekreasi dan pariwisata bagi masyarakat Indonesia dan mancanegara. Pembangunan museum juga ditujukan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai kebun yang ada di Indonesia. Museum ini diresmikan pada 10 Desember 2016, ditandai dengan penandatanganan prasasti mantan Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi dan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, serta Ketua Pembina Museum Perkebunan Indonesia Sujai Kartasasmita. Gedung ini memiliki 2 lantai yang menyimpan banyak penjelasan seputar perkebunan pada masa lampau dan memamerkan koleksi hasil kebun serta sejarahnya. Untuk lantai 1 didesain dengan grafis dan konteks kekinian perkebunan. Di lantai 1 ini dijelaskan tentang Indonesia adalah produsen kelas dunia dari berbagai tanaman perkebunan termasuk kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, gula, dan kakao. Seperti lada atau piper albilin merupakan salah satu rempah terpenting di antara rempah lainnya. Indonesia adalah salah satu penghasil utama lada yang memasok 80% dari kebutuhan dunia sebelum Perang Dunia Kedua. Buah pala adalah tanaman asli Pulau Banda dan Halmahera. Indonesia mampu mensuplai 60-75% kebutuhan pasar dunia. Di lantai 1 ini menjelaskan tentang sejarah perkebunan kelapa sawit hingga diolah menjadi minyak goreng. Museum perkebunan ini sangat tepat untuk menambah ilmu pengetahuan para pelajar dan mahasiswa. Terbukti setiap harinya banyak dikunjungi pelajar dari tingkat SD hingga SMA serta mahasiswa. Saya sebagai mahasiswa kan perlu eksplor keluar, terutama tentang perkebunan juga. Kalau dilestarikan sih perlu, karena kan banyak generasi-generasi selanjutnya yang akan datang yang harus dikasih tahu biar nggak ketinggalan sama sejarah dari perkebunan tersebut. Saya sangat senang sekali berkunjung ke Museum Perkebunan Indonesia. Karena di sini saya dapat melihat berbagai hal tentang perkebunan seperti coklat, tembakau, sawit, dan banyak hal lainnya. Saya sangat senang melihat benda-benda yang bersejarah yang masih tersimpan di dalam museum saya, dan teman-teman berharap sekolah setiap tahun melakukan trip untuk menambah pengetahuan kami. Tadi kami juga sempat foto-foto di dalam dan seru banget. Lantai 2 terdapat artefak perkebunan masa lampau hingga kini dan terdapat 3 ruangan yakni ruang Sultan Mamun Al-Rasid, ruang Said Abdullah, dan ruang Jacobus Ninhius. Petugas museum mengaku setiap hari mendapat kunjungan dari sekolah dan masyarakat umum. Untuk tiket masuk ke dalam museum ini sangat murah dan buka setiap hari dari pukul 9 sampai pukul 18. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya David Valini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.